Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Banu Trakartika dengan NIM G0023 036 dari kelompok B3. Jadi kali ini kamu presentasi tentang kardiorespiratory anatomi yang mencakup faring, core, diafragma, dan mediastinum. Yang pertama ada faring. Nah, di faring ini dibagi menjadi 3 parts. Ada nasofaring, ada orofaring, dan yang terakhir ada laryngofaring. Nah, tapi untuk di gambar yang ini itu dibagi jadi 3. Ada pars nasalis faringis, ada pars oralis faringis, sama pars laryngia faringis. Nah, di faring ini dia tuh ada beberapa bagian penting. Ada tonsila palatina, ada tonsila pharyngea, ada tonsila lingualis. Next. Terus yang pertama ada nasofaring. Nah, di nasofaring ini dia tuh letaknya ada di vertebrae costae 1 sama vertebrae costae 2 yang fungsinya untuk respirasi. Nah, di nasofaring ini ada beberapa bagian, yaitu mulai dari coana, ada opte, ada tonsilla pharyngea atau adenoid, ada torus tubarius, torus levatorius, sama recessus pharyngeus. Kalau ada orofaring ini letak skelopisnya ada di vertebrae costae 2 sampai vertebrae costae 3 yang fungsinya untuk pencernaan. Ada bagian-bagian penting di orofaring, ada isthmus faucium, ada arcus paratoglossus, ada arcus palatopharyngeus, sama fossa tonsillaris. Lalu ada laryngofaring. Nah, laryngofaring ini letak skelopisnya itu ada di vertebrae costae 3 sampai vertebrae costae 5. Ada bagian penting di laryngofaring yaitu fossa piriformis dan adytus laryngis. Untuk vaskularisasi dari faring, untuk arterinya yang upper region dari arteri carotis externa mencakup arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngeus ascendens, dan arteri lingualis. Untuk yang low region dari truncus thyrocervicalis itu tuh ada arteri subclavia dari arteri tiroidea inferior. Untuk tonsilla palatina itu tuh dia divaskularisasi sama tonsillaris arteri facialis. Untuk venanya dia dari plexus vena pharyngealis itu ke plexus pterygoideus superior serta vena facialis dan vena jugularis interna di inferior. Untuk inervasinya, untuk yang sensori itu dari plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Untuk yang motorik dia ada plexus pharyngeus dari nervus vagus. Next. Lalu yang selanjutnya jantung. Untuk eksternal strukturnya, di struktur eksternal itu di sini ada vena cava superior, lalu ada truncus brachiocephalic, ada arteri carotis communis, dan arteri subclavia sinistra. Nah, itu percabangan yang ke jantung. Lalu ada arcus aorta. Lalu di sini ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventricle kanan dan ventricle kiri. Lalu yang di pojok ini namanya apex cordis. Next. Nah, ini lebih tampak dari posterior untuk yang jantung. Nah, tampak posterior tuh mulai dari ada arteri pulmonalis dextra, ada arteri pulmonalis sinistra, ada arcus aorta, lalu di sini ada auricula dextra. Lalu untuk warna biru ini vena cava superior. Lalu untuk yang facies diafragmatica yang tampak posterior inferior. Nah, ini yang tampak posterior inferior sama, tapi dia kelihatan ada arteri subclavia sinistra, ada arteri carotis communis sinistra,
ada truncus brachiocephalicus. Next. Nah, yang selanjutnya ada skeleton cordis. Skeleton cordis ini dia tuh fungsinya untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka kor. Lalu untuk tempat perlekatan kuspis. Kuspis itu katup jantung dan isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Nah, skeleton cordis ini dia tuh terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea yang meliputi septum interventrikular, interatriale, dan atrioventrikular. Nah, yang pertama ada annulus fibrosus. Ada 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventrikular, orifium aorta, dan orifium truncus pulmonalis. Next, ada trigonum fibrosus. Trigonum fibrosum itu dia daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Ada trigonum fibrosum dextrum sama trigonum fibrosum sinistrum. Nah, di skeleton cordis ini dia tuh untuk melindungi dan membagi valva-valva atau katup yang ada di jantung. Ada valva trunci pulmonalis, ada valva aorta, ada valva atrial sinistra yaitu valva mitralis, sama valva atrioventricularis dextra yaitu valva tricuspidalis. Untuk yang internal strukturnya, yang di bagian atrium dextra, bagian halusnya itu namanya sinus venarum cavarum. Untuk yang bagian kasar itu ada musculus pectinati. Next, untuk yang ventricle dextra dia itu terdiri atas ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carneae. Ada 3 jenis trabecula carneae, ada musculus papillaris, ada trabecula septomarginalis yang terdapat bundle of His, dan rigi biasanya menonjol di bagian dalam. Yang atrium sinistra itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium atrioventricular sinistrum dia tuh menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Itu yang ventriculus sinistra dia tuh pembentuk apex cordis atau apex jantung. Miokardium di ventriculus sinistra dia tuh lebih tebal dibanding yang lain. Terus ada vestibulum aorta. Nah, ostium aorta dia tuh menghubungkan dengan aorta. Kalau yang musculus papillaris itu dia tuh fungsinya sama kayak chorda tendinae. Nah, ini tadi yang katup jantung. Nah, katup jantung itu ada 4. Ada valva trunci pulmonalis, ada valva aorta, ada valva mitralis, dan valva tricuspidalis. Nah, di katup jantung itu tuh ada musculus papillaris dan ada chorda tendinae yang sama-sama berfungsi untuk membuka dan menutup katup jantung. Selanjutnya ada diafragma. Nah, diafragma itu pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis. Nah, di diafragma ini ada 2 bagian, ada pars muscularis yang perifer dan centrum tendineum. Nah, di pars muscularis itu ada pars sternalis. Pars sternalis itu tuh ada di bagian atas, di bagian superior. Kalau yang pars costalis dia itu yang bagian merah ini pars costalis karena dia akan berhubungan langsung sama costae. Terus ada pars lumbalis yang akan berhubungan langsung sama lumbalis. Nah, centrum tendineum itu ada yang di sentral, di bagian tengah ini, yang bagian warna putih, dia lebih terang. Next, yang pertama untuk bagian dari diafragma itu centrum tendineum. Nah, hiatus aorticus itu ada di VTH 11 yang dilalui sama aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Terus ada hiatus esophagus dia tuh dilalui sama esophagus. Terus ada nervus vagi
ada ramus oesophageal sama arteri gastrika sinistra. Terus ada foramen vena cava morgagni. Dia tuh ada di VTH 8 yang dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter sama vasa lymphatica. Terus ada trigonum sternocostale oleri. Next, untuk vaskularisasi dari diafragma itu ada arteri venica inferior et superior, ada arteri pericardioverenica, ada arteri musculofrenica. Nah, untuk drainase venanya itu sangat paralel dengan arterinya. Untuk inervasinya, dia tuh diinervasi sama nervus phrenicus, nervus spinalis C3 sampai C5. Next, mediastinum. Apa sih mediastinum itu? Mediastinum itu adalah ruang dalam kavitas torakis di antara kedua cavitas pleuraris. Nah, sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis, pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke discus intervertebralis antara vertebrae thoracalis 4 dan 5. Dan membagi mediastinum menjadi mediastinum superius, inferius. Nah, di mediastinum inferius itu ada anterius, medius sama posterius. Next, yang pertama ada mediastinum inferior anterior. Nah, letaknya dia tuh di antara perikardium, di posterior sternum dan musculus transversus thoracis. Yang isinya ada sisa tamus, nodi limfatiki, lemak, jaringan ikat longgar. Nah, untuk mediastinum inferior media, dia tuh letaknya di antara kavitas pleura, dextra et sinistra. Yang isinya ada cor, perikardium, nervus phrenicus, yang isinya pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, ada vena cava dan bronki primari. Nah, ketiga ada mediastinum inferior posterior. Letaknya itu di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis, yang isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus dan nervus phrenicus.